Hah? Enggak. Aku itu tidak menghina kamu ya. Jadi kamu tolong jangan main-main terhadap aku, ya. Aku tidak segan-segan untuk menampar kamu. Pak Vero, ada apa ya? Pagi-pagi kok udah ribut kayak gini? Ya salah banget lah. Kamu tuh ngapain coba ngurusin hidup orang lain? Bener Bu Meli. Kayaknya dari tadi Pak Vero yang ngurusin itu, tukang sapu itu. Kamu juga ikut campur. Bisa gak sih kalau ada urusan orang, masalah orang lain tuh kamu gak usah ikut campur? Oh, ternyata di sini. Lumayan dekat ya sama tempat tinggal aku sekarang. Jadi nggak perlu capek-capek nih macet-macetan di jalan raya. Biasanya sih kalau aku mau jalan ke kantor, pasti kalau nggak macet, pasti aku terlambat. Gara-gara kebangunan kesiangan. Jadi kalau aku udah deket aja rumahku sama kantor, jadi nggak takut kesiangan, nggak takut macet lagi. Soalnya kalau macet ya nggak mungkin aku bisa jalan kaki atau lari aja. Kalau aku bangun kesiangan, aku langsung OTW aja ke kantor, mandi di kantor, biar aku nggak keterlambat. Soalnya kan aku ini kan seorang pimpinan, harus menjadi contoh yang baik terhadap karyawan-karyawan aku. Lebih baik aku lihat aja dulu. Soalnya kan besok mulai kerja, mulai aktif lagi. Udah, masuk aja. Ternyata ini ya tempat besok aku bekerja. Cukup rapi. Tapi ya satu ini, mungkin petugas kebersihannya masih belum datang. Ya kali orang bekerja di kantor seperti ini, sampahnya masih berserakan seperti ini. Atau jangan-jangan petugas kebersihannya teledor. Atau gimana? Udah deh. Sambil lalu, aku lihat-lihat, aku sambil bersihin tempat-tempat ini. Aku sapu aja. Tapi sapu-sapunya di mana ya? Nah, itu dia. Dari sana aja. Seru juga ya. Masa iya tiap hari aku mau nyapu, terus kerjaan aku gimana? Kalau kerjaan aku ditinggal, siapa yang mau jalankan perusahaan? Ya udah deh, kali ini aja aku nyapu. Ayo nyapu yang bersih. Kata orang dulu sih, kalau nyapu itu nggak bersih, dapat istri itu jelek, dan dapat istri itu yang nggak bersih juga gitu. Jadi nyapu itu harus bersih, kata orang dulu. Semoga aja aku dapat cewek yang cantik. Astagfirullah. Masa kalau kayak gini karyawan? Kayak pembalap aja. Siapa ya tukang sapu-sapunya? Kenapa baru?
aku tanya aja. Kenapa dia itu tidak melaporkan bahwasannya ada pekerja baru di kantor ini? Permisi Pak. Nggih, Pak. Tukang sapu baru di sini. Bukan. Loh, ngapain kamu kalau bukan tukang sapu nyapu di perusahaan ini? Gabut, Pak. Wah, kebanyakan uang. Jangan songong kamu jadi orang. Gabut. Kalau gabut kamu itu nyapu di jalanan aja, bukan di sini. Di sini sudah ada tukang sapunya. Iya. Kamu jangan merendahkan kantor ini, Mas. Ya, nama kamu siapa? Ferry, Pak. Ya udah, nama kamu Ferry. Lebih baik kamu itu pergi dari kantor ini ya. Loh, kenapa, Pak, emangnya? Saya salah apa, Pak? Kantor ini memiliki aturan, ya. Gak sembarangan orang masuk ke kantor ini. Kalau kamu gabut, sama keluarganya kamu aja sana. Bermain-main sama keluarganya kamu. Ingat, ini kantor, ya. Bukan tempat umum. Saya tahu, Pak, maksud Bapak itu apa. Pada dasarnya saya cuma ingin lihat-lihat kantor ini, Pak. Terus saya ngelihat daun-daun sama sampah-sampah masih berserakan. Oh. Jadi saya berinisiatif untuk membantu nyapu di sini, Pak. Mas, aku sudah bilang terhadap kamu, perusahaan ini memiliki aturan serta kebersihan ya. Jadi tolong. Memang kantor ini masih kotor karena belum waktunya tukang sapunya itu datang. Telat. Maaf, Pak, ini sudah jam 7.15, Pak. Nah, urusan kamu apa meskipun perusahaan ini kotor, ha? Ya, bukan seperti itu, Pak. Kamu jadi orang jangan sok baik. Perusahaan ini menggaji karyawan di sini itu pakai uang, ya. Kalau kamu pengen nyapu maupun bersih-bersih halaman, bukan di sini tempatnya, ya. Lebih baik kamu nyapu di rumahnya aja. Bohong kalau tempat kamu itu bersih, ya. Gak usah sok paling bersih di dunia ini. Iya, maaf, Pak, kalau membuat Bapak tersinggung, saya bukannya tersinggung. Kamu itu merendahkan kantor kita, Pak. Kenapa? Bapak merusak properti kantor, Pak. Tuh, Pak, lihat, Pak. Pecah, Pak. Mana? Itu, Pak, lihat pecah, Pak. Biasa. Karena aku itu urusan properti perusahaan ini. Jadi, aku merusak apapun, aku bisa bertanggung jawab. Ya, jadi tolong Mas, kalau kamu tidak ada kepentingan maupun ada keterkaitan di perusahaan ini, jadi tolong kamu jangan seenaknya masuk di perusahaan ini. Di sini ada aturan. Di sini bukan tempat umum ya. Jadi tolong. Saya itu ngomong baik-baik terhadap kamu. Jangan sampai saya itu melakukan kekerasan terhadap kamu. Saya itu tidak mau memakai cara kekerasan. Paham? Monggo, silahkan pergi. Tunggu sebentar, Pak. Saya ingin bertanya sama Bapak, apa benar Bapak karyawan di kantor ini, Pak? Saya itu bukan cuma karyawan. Saya itu sekretaris sekaligus manajer di sini. Jadi tolong, kalau kamu tidak mau pergi sekarang, aku usir kamu. Sekretaris sekaligus manajer. Emang iya ya? Kantor sebesar ini bisa merangkap 2 jabatan sekaligus? Bisa, Mas. Oh gitu ya, Pak? Soalnya manajernya lagi sakit tipes. Ngerti? Walaupun sakit tipes, Pak, tapi namanya jabatan tidak bisa ditimpakan terhadap orang lain, Pak. Diambil alih sementara. Nah, mau ngomong apa? Ya udah, gini aja. Kalau kamu gabut, ya, nggak ada kerjaan, jadi tukang sapu di sini nggak apa-apa kok, tanpa gaji. Oke? Sebentar, Pak. Apa lagi? Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Pak Vero Hadi Gunawan. Nama Vero. Pantas saja jelek seperti orangnya. Iya, Pak. Enggak ngomong apa-apa, Kamu Pak. barusan bilang aku itu jelek. Hah? Enggak. Aku itu tidak menghina kamu ya. Jadi kamu tolong jangan main-main terhadap aku, ya. Aku tidak segan-segan untuk menampar kamu. Pak Vero, ada apa ya? Pagi-pagi kok udah ribut kayak gini? Gini Bu Tata, pria ini gabut katanya. Soalnya kantor ini kotor. Seakan-akan dia menghina kantor kita, Bu Tata. Bukannya gitu, Pak Vero. Mungkin dia membantu bersih-bersih di sini, Pak Vero. Iya, niatnya kalau membantu ya gak usah niat bilang gabut. Mas, bangun, Mas. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, Mbak. Emang bener yang dikatain Pak Vero?
Gini Mbak, sebenarnya pada awalnya saya cuma ingin datang ke kantor ini, ingin melihat-lihat kondisi kantor ini. Terus saya melihat daun-daun dan sampah-sampah berserakan, jadi saya berinisiatif untuk menyapu di sini. Nah, Iya, tapi jangan bilang gabut. Kamu manusia kurang pekerjaan apa? Untuk hari ini saya nggak ada kerjaan sama sekali, Pak. Ya udah tidur kalau gak ada kerjaan. Jangan menyusahkan orang lain. Ingat, kalau orang menyusahkan orang lain, hukumnya dosa. udahlah Pak Vero, jangan marahin dia. Mas ini kan nggak bersalah. Loh. Malah dia Bu Tata, bersih-bersih di sini, biar bersih. Bu Tata, gimana? Gimana dia itu tidak punya salah? Dia ngomongnya itu gak dijaga, Bu Tata. Kayaknya saya nyolot Pak Vero ya dari tadi. Saya salah ngomong di mana ya, Pak? Kamu bilang gabut, yang bikin aku kesel itu gabutnya kamu itu. Gak ada kerjaan sama sekali kamu. Saya minta maaf, Pak, jika kata-kata gabut saya itu salah dan tidak berkenan di hati Bapak. Gak bisa. Setiap masalah itu tidak harus dengan kata maaf. Terus saya harus bagaimana, Pak? Sujud dan cium kaki aku. Pak, Jangan Bapak terlalu, bukan Pak orang Vero. tua saya, Pak. Saya hanya bersujud kepada kedua orang tua saya dan yang di atas, Pak. Bukan terhadap Bapak. Iya Ya, betul Pak Vero. Jadi orang jangan kelihatan deh. Kasihan masnya. Bu Tata itu gak usah membela orang gak dikenal ya. Kita bertahun-tahun kerja di sini, kerja sama, malah membela tukang ini. Orang ini orang gak dikenal, bahaya loh. Nanti kalau kamu diapa-apain, Aduh, malah nangis masnya kamu. aja baik banget. Terlihat baik, namun hatinya busuk, Ibu Tata. Ingat ya, orang baik jangan mudah percaya terhadap orang baik. Pak. Kita boleh baik, tapi jangan terlalu baik. Nanti kalau kamu sakit, sakit sendiri. Pak, tolong jangan fitnah orang, Pak. Bapak tidak tahu isi hati saya dan pikiran saya. Bapak jangan menyimpulkan seperti itu, Pak. Kalau kamu punya pikiran, seharusnya kamu itu tahu diri, tahu menyapu. Di sini itu bukan tugas kamu. Di sini ada tukang sapunya, paham? Udah, kamu cepet-cepet pergi dari kantor ini. Atau tidak aku kasih pelajaran terhadap kamu. Ibu Tata gak usah ikut campur ya. Jabatan kita sama. Gak usah sok jadi, Sama Pak Vero. gak usah sok jadi pahlawan, Bu Tata. Oh. Maafin teman saya, Mas. Nggak Emang apa-apa. gitu orangnya suka marah-marah. Nggak apa-apa kok, Bu. Biasalah orang baru memang diperlakukan seperti ini. Masnya nggak apa-apa, gak ada yang luka. Nggak ada, cuma sakit aja di sini karena kedorongan tadi. Oh, emangnya Mas tukang sapu baru di sini ya? Iya, Oh. tukang sapu baru di sini. Terus Mas gak diapa-apain lagi sama teman saya? Nggak diapa-apain kok, tenang aja. Oh iya, tadi kalau nggak salah nama kamu Tata Iya bener Mas. Terus nama Masnya siapa ya? Ferry. Tata. Cuma Tata? Iya ada sih nama panjangnya, tapi panjang banget Mas. Nyampe dari sini ke kota sebelah? Wah nyampe banget, panjang soalnya. Mana ada nama orang sampai ke kota sebelah? Iya soalnya nama aku panjang banget. Oh gitu ya, berapa ratus nama tuh yang digabungin sampai panjang sampai ke kota sebelah? Gak nyampe. Ibu Tata ini berarti humoris ya, suka bercanda. Iya suka Mas, tapi sama orang tertentu aja. Oh ya Mbak, saya boleh tanya-tanya sama Mbak? Iya boleh nanya apa? Barusan laki-laki yang marah-marah terhadap saya itu Pak Vero, jabatannya apa sih Mbak? Kok sampai segitunya sih? Kayak sok berkuasa di kantor ini Mbak. Iya emang gitu Mas, itu sama kayak aku. Setara, sekretaris, Oh, Mbak sekretaris bagian apa? bagian keuangan. Kalau dia? Kalau Pak Vero itu di properti Mas. Oh gitu ya. Tapi gayanya kayak yang mempunyai kantor ini dan juga apa ya, seenaknya terhadap orang lain. Padahal dia nggak tak. Dari dulu Mas, sikapnya nggak bisa diberubah. Pantas aja ya. Wajahnya itu kayak apa ya? Orangnya itu kayak yang pemarah, nggak penyabar gitu. Emang gitu, suka marah-marah gak jelas Mas. Terus. Terus apa? Orang itu apalagi yang jelek-jelek? Iya sikapnya itu yang paling gak disukai sama karyawan di sini. Oh, sikapnya doang. Iya setahu aku itu wajah Mas. Wajah? Wajah. Kenapa wajahnya? Maksud saya itu aja Mas.
Oh, itu aja. Aku kira ada yang salah dengan wajahnya. Tapi kalau dipikir-pikir, ya ada yang salah sih dengan wajahnya. Emangnya kenapa? Nggak bisa senyum. Oh, kalau itu emang iya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Ternyata masih ada orang baik ya yang mau membantu aku di sini. Padahal kita baru kenal, baru bertemu hari ini juga. Tapi masih ada yang belain aku. Tata. Tapi aku benci sama Vero. Seenaknya aja marah-marahin orang. Padahal aku mau bersihkan kantor ini. Kalau bersihkan bagus dong buat dia. Tapi dia marah-marah malah ngusir aku. Dia masih belum tahu siapa aku di sini. Oh saja. Aku akan bikin dia pelongak-pelongo nanti. Lanjut nyapu aja deh. Pak Vero. Bu Meli, ada apa? Itu tadi di sana kenapa ya? Oh gitu Bu. Tadi kan ada tukang sapu yang nggak dikenal Bu, malah nyapu itu tanpa disuruh Bu. Malah datang Ibu Tata membelanya. Padahal Ibu Tata itu tidak kenal terhadap orang itu, malah memarahin saya Bu. Bagaimana saya itu gak kesel Bu? Oh, Bu Tata kan emang gitu Pak. Gimana Bu? Ya Bu Tata tuh kan orangnya gimana ya? Kayak caper gitu. Pak Vero tahu caper gak? Cari perhatian. Lagian tuh ya, Tata itu sok baik, sok suci, kayak sok jadi pahlawan di depan semua orang. Lagi orang nggak dikenal, biar orang yang nggak dikenal itu beranggapan bahwa Ibu Tata itu adalah orang yang paling baik di kantor ini. Nah. Padahal biasa aja deh. Iya bener juga ya Bu. Tapi yang saya marah itu barusan Bu. Dia itu membela orang nggak dikenal dan dia ikut campur urusan saya Bu. Nah itu dia Pak, aku tuh nggak sukanya gitu ke Tata. Suka mencampuri urusan orang lain, apalagi urusannya Pak Vero. Kan itu apa ya, privasi orang lain gitu Pak. Ini nih karyawan yang berbakat Bu. Saya itu gak nyampe memikirkan ke sana Bu. Terima kasih sarannya ya Bu. Tapi solusinya gimana ya Bu untuk menghilangkan Ibu Tata Bu? Jadi gini Pak Vero, gimana kalau misalnya kita kerjasama aja buat buat bikin Tata itu nggak betah ada di kantor ini. Nah. Gimana pun caranya, yang penting Tata tuh bisa keluar dari kantor ini. Bener banget ya yang Ibu Meli itu pikirkan. Sefrekuensi Bu dengan saya Bu. Soalnya apa Bu? Masalah saya Ibu Tata ikut campur. Masalah Ibu Meli Ibu Tata ikut campur. Lah, seakan-akan dia mau jadi apa di sini? Soalnya apa Bu? Ya kalau Ibu Tata banyak pekerjaan, ya tugasnya lah selesaikan, gak usah ikut campur urusan pribadi orang, kan gitu ya Bu. Tapi gimana solusinya ya Bu? Aku punya cara Bu. Gimana Pak? Jadi Ibu Tata supaya tidak betah punya cara. Kayaknya dengar-dengar lagi ngomongin saya ya. Nah ini Bu, kemunculan Ibu Tata yang suka mengurusin hidup orang lain. Ibu Tata, kita itu barusan hanya kerjasama, ya Bu Meli. Sama atau ngomongin saya ya? Ya emang ngomongin kamu. Oh, emangnya ada masalah ya kalau aku bantuin mas-mas di depan? Ya salah banget lah, kamu tuh ngapain coba ngurusin hidup orang lain? Bener Bu Meli. Kayaknya dari tadi Pak Vero yang ngurusin itu, tukang sapu itu. Kamu juga ikut campur.
bisa gak sih kalau ada urusan orang, masalah orang lain tuh kamu gak usah ikut campur? Nah, Iya udah deh ya, aku cuma bantuin mas-mas itu. privasi lah Halah, Bu. Bu, Sok baik. iya Bu Meli, kalau kita itu karyawan kita gak kompak, mau jadi apa? Kantor ini mau dibawa kemana? Mau dibawa jadi tukang sapu? Bukannya begitu Pak Vero, saya cuma membela orang itu karena Pak Vero ngomongnya kasar terus dari tadi. Sampai-sampai saya ngeliat didorong sama Pak Vero. Bener kan? Ibu Tata, aku kasih tahu ya terhadap Ibu Tata. Kita itu tim di dalam perusahaan ini. Kenapa Ibu bisanya membela tukang sapu yang tidak dikenal dibandingkan saya, Bu? Ya karena Bu, Pak saya Vero. sakit hati, Bu. Ibu membela tukang sapu dibandingkan saya. Ya karena omongan Pak Vero itu gak bisa dijaga. Ya udah, aku gak mau berteman sama Ibu. Aku lebih baik berteman sama Ibu Meli aja. Ya udah, terserah kalian aja. Bu, hidup di sini itu kerjasama Bu. Kalau Ibu cuma ngurusin hidup orang lain, sedangkan hidupnya Ibu sudah sempurna nggak? Bener banget tuh Pak Vero. Kamu nih ya, kalau dikasih tahu sama teman sendiri, kamu lebih milih orang yang Gak dikenal, belum kamu kenal daripada teman kamu sendiri. Ya karena aku memilih orang itu karena sifatnya baik, gak kayak kalian. Sifat itu bisa berubah kapan aja. Mungkin tadi dia baik, kan belum tahu nanti gimana. Nah, jangankan nanti Bu, 1 detik pun sifat orang berubah Bu. Emangnya Pak Vero peramal ya? Bukan peramal Ibu Tata, hanya aja aku ngomong seperti itu dari segi pengalaman saya Bu Tata. Udahlah, terserah Pak Vero aja. Malah kayak gitu, malah sedih Bu. Iya Bu, masang muka-muka polos aja. Siapa juga yang sedih? Udahlah, oh berarti kamu gak ngaku salah Ibu Tata. Emangnya saya ngelakuin salah apa ya? Dia belum ngerti juga Pak Vero. Aduh, ngomong terus. Ngapain kamu kesini? Aku sudah bilangin sama kamu, gak usah dekat-dekat di perusahaan ini. Kalau tidak aku bakalan panggilin Sapam untuk mengusir kamu sama Bu Tata. Usir apa aja sih? kalau bisa. Padi, pria ini masuk ke kantor sembarangan tanpa izin melalui Sapam, Padi. Melalui satpam. Iya. Kamu tahu yang punya perusahaan itu siapa? Beliau adalah CEO perusahaan ini. Hah, yang Kamu bener? jangan asal ngomong ya. Yang bener Pak Adi. Bener. Masih mau mengusir saya? Enggak Pak. Kamu pikir saya tukang sapu? Enggak Pak. Kamu pikir saya orang tidak dikenal masuk ke dalam sini? Enggak Pak. Terus barusan kenapa kamu nyalahin Ibu Tata? Soalnya saya dikompor-komporin sama Ibu Meli Pak. Hah? Kok aku? Iya, kan, Bu. kan kamu tadi. Rasain tuh, biar kamu. Sudah cukup. Saya memang baru hari pertama kesini, tapi saya masih belum aktif untuk bekerja. Saya aktif besok, dan saya sengaja datang ke sini untuk melihat-lihat tempat kerja saya nanti. Dan saya mengetahui itu Pak, besok si CEO bakalan datang. Saya akan menyambutnya Pak. Kenapa Bapak itu bikin kejutan Pak? Saya Mohon maaf bukan ya, Pak. bikin kejutan. Saya cuma ingin melihat kantor ini untuk tempat saya bekerja besok. Tapi ternyata kalian berdua sudah memperlakukan saya tidak baik seperti ini. Apa kalau seperti ini, apa kalian ini benar-benar karyawan yang berpendidikan? Hah? Mana pendidikan kalian? Seharusnya kalian pakai di tempat kerja kalian. Menghormati orang yang belum kalian tahu orang itu siapa. Sebenarnya saya mohon maaf Pak. Saya cuma curhat terhadap Bu Meli, namun kata Bu Meli suruh mengusir Ibu Tata Pak. Oh, Loh, enggak Pak. Kan awalnya dia Pak. Saya tuh nggak tahu apa-apa. Aduh, ngaku aja deh kalian berdua. saya tahu. Kalian berdua marah-marah sama Ibu Tata itu karena Ibu Tata membela saya tadi di depan. Nah iya ya kan? bener Pak, saya juga dimarahin dari tadi. Pikiran kalian itu bagaimana seperti jadi orang? Kenapa kalian berpikiran sepecik itu terhadap rekan kerja kalian sendiri? Pak, sebenarnya saya itu tidak mengetahui Pak, bahwasannya Bapak itu adalah pemilik sah perusahaan ini Pak. Jadi maafin kami Pak. Saya nggak mau tahu.
kalian tahu atau tidak, saya gak mau tahu. Yang saya ingin tahu, kalian itu saling menghormati kepada orang yang baru kalian kenal. Bukan seperti ini. Jika nanti semisal rekan kerja saya yang datang ke sini dan kalian memperlakukan klien itu dengan seperti saya tadi, bagaimana? Hancur reputasi kantor ini. Kalian dengerin baik-baik ya kata-kataku ini. Orang yang selalu merendahkan orang lain tidak akan membuat orang itu menjadi semakin tinggi. Malahan sebaliknya, orang yang selalu merendahkan orang lain, akibatnya nanti akhirnya mereka sendiri yang akan terhina oleh orang itu. Seperti kalian ini saat ini. Lain waktu, kalian jangan pernah merendahkan atau meremehkan orang lain di depan kalian. Belum tentu kalian berada di atas dia. Iya, Pak. Maaf. Sekali lagi kami minta maaf, kami mengakui kesalahan kita, Pak. Untuk kali pertama ini, saya maafkan kalian. Tapi jika kalian mengulangi untuk kedua kalinya, mohon maaf, kalian harus mengemasi barang-barang kalian dari kantor ini. Baik, Iya, Pak. Iya, Pak. Pergi kalian sekarang dari tempat ini. Baik, Pak. Jangan sampai saya melihat wajah kalian lagi. Baik, Pak. Permisi, Pak. Kamu sih, Kang ngapain sih tadi? Atas ketidaknyamanan Pak Ferry berada di perusahaan ini, Pak. Nggak apa-apa. Hari pertama biasa. Tidak kenal maka tidak sayang. Iya, mohon maaf, Pak. Ya udah, Pak Adi. Pak Adi silakan lanjut bekerja. Saya ingin mengobrol dengan Ibu Tata. Baik, baik, Pak. Bu Silakan. Tata, jaga etika ketika berada di depan Sudah, Pak Adi. Iya, Nggak usah baik, terlalu Pak Adi. formal. Oh, Ibu Tata. Iya. Saya tadi masih belum sempat berterima kasih terhadap kamu. Terima kasih ya kamu udah membantu saya tadi. Dan maaf karena kamu membantu aku tadi, kamu kena marahin sama teman-teman kamu. Ya udah gak apa-apa Pak, udah biasa. Ada apa ya Pak? Kok Bapak ngeliatin saya kayak gitu? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Saya cuma heran aja. Di zaman sekarang masih ada orang baik yang ingin menolong sesama. Biasanya sih masa bodoh gitu kan. Tapi kebaikan Mbak Tata, saya janji akan membalas kebaikan itu. Oh iya, ada lagi yang mau diomongin Pak? Kalau nggak ada, saya permisi dulu. Udah nggak ada kok. Oh, iya udah Pak. Permisi ya. Bu Tata, Iya, saya boleh ikut? ikut Ya, saya. sambil lihat-lihat suasana kantor di sini. Iya, nggak apa-apa. Kau ada di sana.